Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Erlina, NIM 20110417134, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan membuat video ringkasan tentang persepsi konsumen, teori dan implementasinya. Mata kuliah Manajemen Pemasaran. What is consumer perception? Consumer perception adalah the selection, organization, and interpretation of marketing and environmental stimuli into a current picture. Intinya adalah proses di mana kita ketika menseleksi informasi, mengorganisasi informasi, kemudian kita interpretasikan dari apa yang disampaikan oleh marketing dan juga stimul-stimul yang diberikan oleh marketing sehingga membentuk suatu gambaran utuh, di mana gambaran utuh inilah yang disebut dengan persepsi. Selanjutnya adalah marketing stimul. Seperti kita ketahui bahwa adanya persepsi itu terbentuk dari adanya sebuah stimulus, di mana stimulus ini dalam marketing ini disebut dengan marketing stimuli, yaitu seluruh komunikasi atau stimulus fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Dan marketing stimul dibagi menjadi dua, yaitu stimulus primer atau intrinsik, yaitu produk dan komponennya seperti kemasan, konten, properti fisik. Yang kedua, stimulus sekunder atau ekstrinsik, yaitu desain komunikasi atau jasa, gambar, simbol, harga, outlet atau toko atau pemasar. Pengkomunikasian stimulus sekunder pada konsep produk. Selanjutnya adalah stimulus karakteristik. Karakteristik dari stimul ini didasarkan pada sensori elemen. Sensori elemen ini terkait dengan panca indera manusia. Pertama adalah visual atau color perception. Yang kedua auditory atau sound perception. Ketiga olfactory atau smell perception. Yang keempat gustatory atau taste perception. Tactile atau feel perception. Sensasi itu lebih ke proses di mana kita mendapatkan stimulus atau secara indrawi. Persepsi ini seperti kita sudah mengambil kesimpulan. Teori Triune Brain adalah model evolusi otak dalam 3 fase yang diusulkan oleh Paul de MacLean 1990. Yang pertama adalah executive stage, atau segala aspek dan informasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan atau neokorteks. Yang kedua, emotional stage, respon emosional tentang keputusan yang diambil. Yang ketiga, survival stage, yaitu mengambil keputusan berdasarkan input dari neokorteks dan limbic system. Selanjutnya adalah structural elements, atau terus yang perlu kita ketahui terkait stimulus itu terkait dengan struktural elemen, yaitu size atau ukuran ini penting juga. The larger the ad, the better exposure is. Jadi semakin besar semakin bagus, tapi tidak over. Position in the media, yaitu jadi posisinya di media itu seperti apa, itu juga penting di media elektronik. Misalnya rating terus apakah menjadi trending topik, modelnya dikasih testimoni bintang atau bagus terus viral produknya dan semakin bagus di posisi medianya. Sedangkan untuk media cetak seperti majalah, koran biasanya di bagian cover page, back page, dan whole of the pages. Selanjutnya contrast design dan novelty design. Selanjutnya ada 2 karakter penting dalam menetapkan stimulus untuk membangun persepsi konsumen. Yang pertama, kemampuan mendiskriminasi antar stimulus. Yang kedua, kecenderungan untuk menggeneralisasi dari satu stimulus dengan stimulus lainnya. Selanjutnya, stimulus discrimination terkait dengan threshold level, yaitu kemampuan konsumen untuk mendeteksi variasi cahaya, suara, aroma, dan stimulasi lainnya. Yang kedua, just noticeable difference, ambang perbedaan dalam membandingkan 2 stimulus. Yang ketiga, Weber's Law,
Stimulus awal yang lebih kuat semakin besar pula kesempatan yang dibutuhkan agar stimulus tersebut terlihat berbeda. Selanjutnya, subliminal perception terkait dengan ambang perbedaan minimum untuk terdeteksi antara dua stimuli dari persepsi stimulus di bawah level kesadaran atau absolute threshold, di mana exposure mungkin tidak mendapatkan perhatian secara komprehensif. Contohnya, gambar kecil di iklan cetak atau short cut message pada iklan.